Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Pak Fatur Rahman, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Sragen, ingin bertanya perihal tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bupati Sragen, Mbak Yuni. Dalam hal ini adalah sikap dari fraksi PKB di DPRD Sragen. Yang pertama Pak, menurut Pak Fatur sebagai bentuk keprihatinan dan empati selama pandemi COVID, khususnya PSBB dan PPKM pada 2020-2021, apakah Ibu Bupati juga melakukan semacam puasa, misalnya Senin, Kemis, atau tirakat lainnya, sepengetahuan dari Pak Fatur sebagai anggota DPRD? Ya, secara pribadi memang kita tidak tahu persis ya apakah itu dilakukan atau tidak. Tapi secara kepemerintahan, bahwa kepedulian pemerintah Sragen ketika di awal pandemi ini memang belum terasa dalam tanda petik. Kita masih gagap semuanya menerima pandemi awal, kira-kira di sekitaran bulan Mei tahun 2020 ya. Iya. Jadi saat itu yang kita alami adalah banyaknya kesulitan kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa serangan pandemi ini memang ada, dan saat itu memang pro kontranya masih besar, dan pemerintah dalam hal ini mengantisipasinya juga agak terlambat sedikit meskipun akhirnya juga dijalankan. Salah satu contoh adalah ketika pemerintah belum melakukan kaitannya kesulitan masker. Di beberapa organisasi kemasyarakat sudah melakukan pembagian masker dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pemerintah baru bisa melaksanakan karena proses anggaran di penetapan 2 tahun 2020 itu di dalam APBD memang tidak fokus dalam proses penanganan COVID. Tetapi akhirnya lewat refocusing, pemerintah Sragen menganggarkan kurang lebih sekitar 109 miliar untuk penanganan COVID, termasuk untuk pembelian masker, hand sanitizer dan lain sebagainya, dan dilakukan benar-benar berjalan di saat menginjak pandemi ini ada peningkatan penyebaran, yaitu sekitar bulan-bulan Agustus, September dan lain sebagainya. Nah, kami melihat bahwa gerakan pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya pandemi COVID-19 itu sudah berjalan seiring dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, yaitu penanggulangan di awal. Karena waktu awal ini sosialisasi ke masyarakat memang banyak mengalami hambatan-hambatan seperti itu. Oke Pak. Yang kedua, sebagai masyarakat yang masih berbudaya Jawa lah ya, implementasi nilai-nilai kepemimpinan Jawa manakah yang menurut Pak Fatur diterapkan oleh Ibu Bupati Sragen, Mbak Yuni, selama pandemi ini, Pak? Secara umum bahwa filosofi Jawa dalam hal ini handar beninya, khususnya kaitannya dengan tradisi-tradisi yang ada di Sragen, ini kami melihat bahwa Ibu Yuni juga melakukan, artinya sedikit banyak. Salah satu contoh, setiap hari Jadi Sragen selalu melakukan ziarah kepada pendahulu-pendahulu di Kabupaten Sragen. Ini salah satu contoh saja. Artinya bahwa budaya yang ada di Jawa, khususnya budaya Jawa, itu memang tidak ditinggalkan secara total, tidak dalam proses kepemimpinan Bu Yuni. Salah satunya itu tadi. Yang ketiga Pak Fatur, menurut Pak Fatur, apakah keluarga yang meninggal akibat COVID pada periode 2020-2021 saat PSBB maupun PPKM juga mendapat bantuan sosial, dan apakah Ibu Bupati melakukan komunikasi sebagai wujud empati tersebut, Pak? Secara pantauan kami, ketika awal pandemi adanya refocusing anggaran yang saya katakan tadi di awal sekitar 109 miliar,
itu banyak sekali tidak hanya yang meninggal mendapatkan santunan dari pemerintah Sragen, tetapi juga banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang secara ekonomi mengalami penurunan. Yang paling terasa saat itu adalah para pelaku seni, karena berkerumun tidak boleh. Pentas seni budaya masyarakat Sragen tentang tradisi duwe gawe itu sangat-sangat besar sekali. Akhirnya pelaku-pelaku seni dalam hal ini mengalami kesulitan. Di awal kami melihat ada upaya ke sana untuk membantu kepada pelaku seni. Bahkan yang meninggal pasti, yang pelaku seni yang terlihat sekali saat itu juga banyak dibantu oleh pemerintah Sragen dalam kasus penanggulangan COVID secara ekonomi, termasuk masyarakat kurang mampu, termasuk ada pedagang-pedagangnya, ada sopir becak dan lain sebagainya, dibantu sembako dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya kira ada itu. Kemudian Pak Fatur, yang pertanyaan selanjutnya, apa saja kira-kira program paling urgent yang sudah dilakukan oleh Ibu Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas COVID itu dalam menekan laju penyebaran COVID? Kira-kira pendapat dari fraksi secara prinsip gini, Ketua Satgas bukan Ibu Bupati. Ketua Satgas adalah Sekda Kabupaten Sragen. Hal langkah yang dilakukan begitu COVID mulai menginjak angka meledak yang cukup tinggi, awal mulanya adalah vaksin. Vaksin ini benar-benar digenjot di Kabupaten Sragen, melibatkan banyak pihak, bahkan pihak di luar pemerintah, dalam hal ini tanda petik adalah pihak kepolisian, pihak TNI, ini juga dilibatkan di dalam proses vaksinisasi untuk mencegah penanggulangan COVID. Dan Sragen saat itu di sekitar tahun akhir 2020 cukup cepat di dalam melakukan vaksin tahapan pertama, melibatkan dari desa, khususnya perangkat desa beserta kelurahan, puskesmas digerakkan semuanya. Bahkan sekolahan-sekolahan juga sudah digerakkan meskipun di tahapan-tahapan berikutnya. Artinya penanggulangannya cukup baik di dalam menekan laju penyebaran. Ya, untuk gini kembali ke masalah berbudaya Jawa tadi, Pak. Ya. Apakah Ibu Bupati juga memotivasi mendukung masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial, Pak, di masa pandemi ini, Pak? Solidaritas sosial, kami melihat bahwa budaya itu tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tapi hampir sebagian besar masyarakat kita ketika saat itu puncak COVID di Kabupaten Sragen cukup tinggi saat itu, budaya sosial handar beni antar masyarakat itu cukup tinggi. Bahkan karantina mandiri, ketika ada seseorang yang mendapatkan karantina di rumah dan sebagainya, masyarakat sekitar memang sudah diinstruksikan melalui pemerintah Kabupaten Sragen turun ke pemerintah desa, itu sudah dibekali, tidak hanya sekedar informasi tetapi ada kebijakan untuk membantu secara kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus diberikan saat masyarakat kita menerima kena COVID-19 yang dikarantina khususnya di rumah-rumah pribadi. Di samping itu juga ada penampungan. Awalnya ada di rumah sakit, sekiranya tidak mencukupi, akhirnya Teknopark, gedung yang cukup representatif untuk dijadikan salah satu penumpang untuk penanggulangan COVID untuk dirawat di Teknopark, dan itu dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Jadi orang yang dirawat di Teknopark itu makan gratis, dikasih obat gratis sampai nanti sembuh dan kembali ke rumahnya. Artinya budaya itu ada sekali. Apakah Ibu Bupati Sragen mengadakan semacam pendidikan pelatihan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan begitu, terutama kepada kalangan perempuan begitu? Sepengetahuan Pak Fatur bagaimana? Untuk secara langsung kami belum melihat, tetapi kalau melihat program di dinas terkait, dalam ini dinas tenaga kerja, memang ada pelatihan-pelatihan yang diupayakan, termasuk berwirausaha dan lain sebagainya. Ada, tetapi secara langsung pemerintah Sragen saya kira sudah mengantisipasi sampai sejauh itu untuk menampung dampak
COVID-19 bagi masyarakat dari sisi ekonomi. Kalau yang e-market, electronic market yang berbasis pasar tradisional, mungkin mengetahui Pak program itu Pak, yang dilakukan oleh Bupati. E-market kami belum melihat ya, belum melihat secara langsung ada atau tidaknya. Di konteks pasar tradisional masih kami melihat hanya menjalani rutinitas dan lain sebagainya saja. Jadi seperti biasanya, belum ada secara yang menonjol. Oke Pak, kalau sebagai anggota Dewan apakah untuk mengeluarkan ketetapan program seperti surat edaran, pemberian vaksin dan sebagainya itu Ibu Bupati sering melakukan komunikasi, koordinasi dengan Dewan Pak? Di awal COVID sampai sekarang koordinasi itu diserahkan sepenuhnya lewat Satgas Covid dan melalui dinas terkait. Dalam hal ini adalah dinas kesehatan yang paling pokok untuk menangani hal itu, mulai dari pendataan warga masyarakat yang kena COVID cepat sekali yang ditangani, termasuk sinergisitas kerjasama dengan rumah sakit swasta. Ketika ada masyarakat kita yang swab di rumah sakit swasta, secara otomatis rumah sakit swasta juga melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan. Artinya meskipun saya yakin ini juga bagian dari instruksi dari kebijakan Bupati Sragen, saya kira itu. Oke. Kalau terkait dengan pemberian vaksin ya, protokol kesehatan dan PPKM, kira-kira Bupati juga melakukan kegiatan-kegiatan secara virtual atau tidak? Virtual itu Zoom meeting dan sebagainya begitu? Ada untuk kegiatan itu. Konteks untuk pembelian vaksin, saya kira kita tidak membeli ya, kita dijatah oleh pemerintah. Dalam hal ini anggaran juga tersedia, tercukupi. Dan kemarin lewat Gubernur Jawa Tengah diharapkan vaksin itu secepat mungkin, dan Sragen menangkap hal itu juga. Oke. Ini terakhir Pak Fatur. Menurut Pak Fatur, apakah kebijakan dan program yang dijalankan oleh Ibu Bupati telah sesuai dengan keinginan masyarakat, dan bagaimana dengan hasil evaluasi Dewan terhadap kinerja yang sudah dilakukan ini Pak? Secara umum bahwa kebijakan Bupati Sragen mestinya ada hal yang bisa dikatakan sesuai harapan masyarakat ada, tetapi secara khusus harapan yang belum tersampaikan ke masyarakat juga pasti ada. Sekarang kita akan melihat bahwa periode kedua ini kami kebetulan di awal kena penanganan COVID memang menjadi problem tersendiri. Nah, kebijakan yang paling dirasakan oleh masyarakat termasuk salah satunya kemarin kita sepakat dengan pemerintah Kabupaten Sragen di tahun 2022 ini kita sepakat melalui koordinasi yang baik, kita sepakat untuk melakukan pinjaman keuangan kepada Bank Jateng. Artinya keuangan ini kita pinjam dari pemerintah daerah kepada Bank Jateng untuk membuat kebijakan-kebijakan yang notabene kesulitan dari sisi keuangan. Karena di 2 tahun terakhir ini dana perimbangan dari pusat ini kita mengalami penurunan yang cukup besar. Akhirnya kita sepakat membuat salah satu kebijakan untuk hutang kepada Bank Jateng, yang uang itu nanti akan digunakan untuk kepentingan kebijakan kepada pemerintah Sragen untuk mengentaskan secara ekonomi. Salah satunya adalah untuk pembangunan pasar kota yang ada di Nglangon, termasuk ada beberapa untuk infrastruktur, termasuk juga untuk pembangunan kantor pemerintah daerah terpadu. Nah, di sini saya melihat plus minusnya pasti ada untuk kepemimpinan Bu Yuni ini. Plusnya tadi sudah saya katakan banyak, tetapi minusnya juga ada. Artinya pasti seorang pemimpin itu akan mempunyai plus minus tersendiri sebagai karakter masing-masing di dalam memimpin pemerintahan itu. Oke, baik, terima kasih Pak Fatur atas wawancaranya. Mudah-mudahan masyarakat tercerahkan dengan sama-sama wawancara ini. Oke, matur suwun, sama-sama. Baik, terima kasih. Inilah tadi wawancara dengan Pak Fatur Rahman, Ketua Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Sragen. Sampai jumpa. Oke, makasih. Assalamualaikum. Senin, 21 Februari